Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, laisa 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laisa 'amun, tidak ada tahun illa walladzi ba'dahu, kecuali tahun yang setelahnya lebih jelek darinya. Ai anna kulla 'amin yakunu ba'dahu syarrun minhu. Artinya sesungguhnya setiap tahun tidaklah yang setelahnya kecuali lebih jelek dari tahun yang telah lewat. Ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini menunjukkan bahwasannya berjalannya waktu tahun demi tahun, maka tahun-tahun yang setelahnya itu lebih jelek dari tahun-tahun yang telah lewat. Sehingga semakin berjalannya waktu, maka keadaannya itu adalah semakin jelek. Fitnah semakin besar, semakin berat, semakin menyebar. Kejelekan semakin banyak, kebaikan semakin sedikit. Itu keadaan dan itu kenyataan. Sehingga setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpindah ke zaman berikutnya, kebaikan berkurang, kejelekan bertambah, terus seperti itu. Dan ilmu semakin sedikit, ulama semakin sedikit. Dan sebaliknya, orang-orang yang jahil semakin banyak, kejahilan semakin banyak. Hal ini harus kita sadari.
harus kita sadari kapan waktu kita hidup. Apakah kita hidup ini di waktu banyak kebaikan, banyak para ulama, atau sebaliknya kita hidup di zaman yang telah jauh dari zaman kebaikan, sehingga tentunya kita hidup di tengah-tengah banyaknya fitnah, besarnya fitnah, banyaknya kejelekan, sedikitnya kebaikan. Karena itu orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang mereka mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah banyaknya fitnah. Kemudian setelah itu beristiqomah di atas hidayah tersebut. Oleh karena itu maka pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memperhatikan, merenungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang singkat tetapi padat, yang singkat yang pendek tetapi cakupannya sangat luas, mencakup agama seluruhnya. An Abi Amrin Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku sebuah perkataan yang saya tidak akan menanyakan hal itu kepada selain engkau. Katakanlah kepadaku suatu perkataan yang ada di dalam syariat Islam yang saya tidak akan menanyakan hal itu kepada seorang pun selain engkau. Qala, beliau menjawab, qul, katakanlah, amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqomahlah kamu. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di dalam hadis ini seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi untuk diberi satu bimbingan dengan sebuah perkataan yang singkat, yang jelas, yang tidak butuh kepada penjelasan dan penafsiran, sehingga tidak akan menanyakan lagi kepada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabulkan permintaannya dengan beliau memberikan satu perkataan yang singkat, yang pendek, tetapi kandungannya sangat padat, mencakup seluruh agama, mencakup agama secara keseluruhan. Beliau katakan, qul amantu billah, katakanlah saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqomahlah kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang pertama untuk beriman kepada Allah. Iman itu maknanya adalah al-iqrar wal i'tiraf al-mustalzim lil qabul wal id'an. Iman itu adalah ikrar dan pengakuan yang mengharuskan untuk
menerima dan tunduk. Itu iman. Sehingga iman kepada Allah itu artinya adalah ikrar dan mengakui Allah dalam hal rububiyahnya, tentang ketuhanannya, kemudian uluhiyahnya, ikrar mengakui tentang uluhiyah Allah yang berhak untuk disembah. Kemudian ikrar dan mengakui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian setelah itu menerima dan tunduk semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua syariat yang datang dari Allah, baik melalui Al-Qur'an maupun melalui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya diterima. Kemudian tunduk dan siap untuk mengamalkannya. Itu makna daripada iman. Tidak cukup iman hanya dengan perkataan. Kalau hanya dengan ucapan lisan saja, tidak dibarengi dengan keyakinan dalam hati dan amalan anggota badan, itu belum cukup dan itu belum dikatakan iman. Mengamalkan, kemudian ikrar, tetapi hati tidak meyakini, itu seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengucapkan, mengamalkan, tetapi tidak meyakini, hatinya tidak ikrar. Demikian juga hatinya mengakui dan meyakini kebenaran dan mengamalkan, tapi lisan tidak mau ikrar, maka seperti halnya Abu Thalib, tidak beriman. Kemudian hati meyakini, lisan mau mengucapkan, tetapi tidak mau tunduk, anggota badan tidak mau taat, tidak mau tunduk, maka seperti halnya iblis. Iblis percaya, sangat percaya dengan Allah dan sorga, pernah berada di sorga, berbicara dengan Allah, percaya, sepenuhnya percaya. Tetapi ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk dengan perintah Allah, sehingga kufurlah iblis. Karena itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriman itu adalah mengakui dan ikrar, yang mengharuskan untuk menerima dan tunduk. Itu iman. Sehingga dengan orang beriman dengan keimanan yang benar, maka menuntut untuk dia itu mengetahui syariat Allah, berusaha untuk mengilmui, mengetahui syariat Allah, kemudian berusaha untuk menjalankan syariat Allah. Itu iman. Kemudian setelah itu beristiqomah. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Kemudian beristiqomahlah kamu. Artinya sir ala siratim mustaqim. Berjalanlah kamu di atas jalan yang lurus. Wala takhruj ani syariah. Kamu jangan keluar dari syariat. La yaminan wala shimalan. Jangan keluar dari syariat ke kanan atau ke kiri. Sehingga istiqomah itu adalah wasfun jami'un syamilun. Istiqomah itu adalah sifat yang mencakup, yang menyeluruh, yaitu berjalan di atas siratal mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus, berjalan di atas syariat, tidak keluar dari syariat, baik dalam hal akidah, berakidah dengan akidah yang diberitakan oleh Allah, berakidah dengan akidah yang sahihah, yang benar. Kemudian juga beribadah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Demikian juga berakhlak, bermuamalah
sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dua kalimat ini, qul amantu billahi tsumma istaqim, dua kalimat yang singkat tetapi mencakup agama seluruhnya. Iman kepada Allah ini juga mencakup ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Kemudian istiqomah di atas siratal mustaqim ini mencakup at-tamasyi ala syariatillah, berjalan di atas syariat Allah, beribadah sesuai dengan tuntunan syariat. Sehingga dua kalimat yang singkat ini mencakup Islam secara keseluruhan. Tidak cukup orang itu hanya beriman kalau tidak istiqomah. Beriman tapi tidak istiqomah, maka akan binasa. Sehingga istiqomah ini adalah merupakan perkara yang penting. Ini adalah merupakan kenikmatan yang besar, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang besar. Betapa banyak orang yang tadinya beriman, mengetahui hidayah, mendapatkan hidayah, tapi kemudian pada akhirnya tidak istiqomah. Dia keluar dari syariat, dia menyimpang dari hidayah. Maka hidayah itu tidak bermanfaat, keimanan itu tidak bermanfaat karena tidak dibarengi dengan istiqomah. Karena pentingnya istiqomah ini, apalagi di zaman-zaman seperti sekarang, zaman-zaman yang ketika orang telah mendapatkan hidayah dan berada di atas hidayah, itu perkara yang berat. Banyak cobaan, banyak godaan, fitnah merajalela. Karena itu beristiqomah di atas hidayah di zaman-zaman akhir, di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah, itu adalah merupakan keberuntungan yang besar. Saking besarnya tentang masalah istiqomah, yang itu adalah perkara akan menyelamatkan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqomah. Di dalam surat Hud ayat yang ke-112 Allah berfirman, istaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Beristiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Dan jangan kau melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap semua yang kalian lakukan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beristiqomah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Kita tahu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang keimanan beliau, tentang kemuliaan beliau, tentang kedudukan beliau di sisi Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk istiqomah. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqomah, maka tentunya umatnya terlebih lagi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk beristiqomah sebagaimana istiqomahnya Rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk tidak istiqomah. Wala tadghaw, dan jangan kamu melampaui batas. Jangan kamu melampaui batas. Ketika orang melampaui batas, melanggar syariat Allah, berakidah dengan akidah yang menyimpang dari akidah Rasul, dari akidah yang diberitakan oleh Allah. Demikian juga beribadah dengan ibadah yang tidak disyariatkan, kemudian melanggar syariat-syariat Allah, melanggar batas-batas Allah, itu namanya tidak beristiqomah.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan perintah Allah untuk beristiqomah sampai akhir hayatnya. Maka beliau beristiqomah, berakidah dengan akidah yang diberitakan oleh Allah, menjaga batas-batas Allah, tidak sampai melanggar batas-batas yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena itu maka beliau menjadi orang yang paling beruntung, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan keselamatan karena keistiqomahan setelah keimanan. Karena itu maka hendaknya kita menyadari tentang betapa mahalnya hidayah, apalagi di zaman-zaman fitnah. Betapa mahalnya hidayah. Karena itu setelah kita mendapatkan hidayah, maka jaga hidayah tersebut dengan terus kita menuntut ilmu syariat. Kemudian berusaha untuk kita terus beristiqomah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang beristiqomah di atas jalan yang lurus, beristiqomah di atas hidayah, sehingga kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan dari keimanan, dan kita diselamatkan dari apa yang kita takutkan, yaitu kesesatan dan akibat daripada kesesatan di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin aqul rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Agar supaya kita tetap beristiqomah di atas hidayah, maka hendaknya kita senantiasa mengkoreksi diri, mengawasi diri kita. Apakah kita beristiqomah atau tidak istiqomah? Apakah kita termasuk dari mustaqim atau ghair mustaqim? Ketika kita mengawasi diri kita, mengkoreksi diri kita, baik dari sisi akidah kita, ucapan kita, atau amal perbuatan kita, itu dalam keadaan di atas jalan yang lurus, tidak menyelisih syariat, sesuai dengan tuntunan syariat, maka berarti kita istiqomah. Maka bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, kemudian memintalah kepada Allah kekokohan untuk tetap istiqomah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau sesatkan hati kami, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahilah kami rahmat dari sisi engkau. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, untuk kita meminta kepada Allah keistiqomahan, menjaga hati kita di atas hidayah, jangan dicondongkan kepada kesesatan, kemudian memohon rahmat Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat
yang Maha Pemberi rahmat. Karena hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dan rahmat Allah sajalah yang akan beruntung, yang akan selamat. Kemudian ketika kita mendapatkan pada diri kita ketidakistiqomahan, maka hendaknya kita segera kembali kepada Allah. Segera kita meninggalkan ketidakistiqomahan kita. Kita tinggalkan penyimpangan kita. Dan segera beristiqomah kembali ke jalan yang lurus. Berlindung kepada Allah dari kesesatan. Ketika seorang dia meninggalkan salat, berarti dia tidak istiqomah. Maka segera salat. Ketika orang laki-laki meninggalkan salat jamaah, berarti dia tidak istiqomah. Ketika berpaling dari ilmu, berarti tidak istiqomah. Ketika melakukan kemaksiatan, berarti tidak istiqomah. Ketika orang yang berkewajiban untuk membayar zakat tidak membayar zakat, berarti tidak beristiqomah. Ketika menzalimi orang lain, ketika menyakiti orang lain, berarti tidak istiqomah. Maka ketika kita mendapatkan diri kita seperti itu, segera kembali kepada syariat Allah, kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang lurus dan beristiqomahlah. Di samping juga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu beristiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, menunjukkan kepada kita hidayah dan segala kebaikan, kemudian menjaga kita untuk istiqomah di atas hidayah tersebut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdi wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqim salat.